Kalian pernah nggak sih pas ngoding model prediksi hasilnya malah kayak cenayang yang salah terus? Udah pakai cara yang rumit-rumit tapi hasilnya tetap ngaco. Nah tenang, hari ini kita gak bakal ngebahas salah satu teknik yang sering jadi jagoan di dunia machine learning, yaitu gradient boosting. Dan gue janji bakal dijelasin dengan gaya yang ngobrol aja, gak bakal bikin kepala lo meledak kayak habis buka file CSV 5 GB. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ridwan dan juga Kartika akan menjelaskan terkait gradient boosting. Sebenarnya apa sih gradient boosting? Jadi gini, gradient boosting itu teknik yang ngumpulin banyak model kecil, biasanya pohon keputusan alias decision tree, terus dibikin kerja bareng. Nah, bayangin kayak tim kecil yang tiap anggotanya nyumbang solusi, walau sendirian lemah tapi rame-rame jadi OP. Kayak Avenger versi EE lah. Avengers! Assemble. Nah, teknik ini cocok banget buat data tabular. Lo bisa nemu gradient boosting dipakai di dunia nyata buat prediksi harga saham, rekomendasi e-commerce, bahkan deteksi penipuan kartu kredit. Jadi, ini bukan soal teori doang, cuy. Cara kerjanya tuh simple banget, tapi genius juga. Lo mulai dari model prediksi yang super basic, kayak nebak semua nilai Y pakai rata-rata. Habis itu, model lo mulai sadar, ini udah banyak salahnya nih. Nah, di sini model kedua buat nebak kesalahan yang pertama. Gitu terus sampai akurat. Contoh gampangnya, misalkan X itu 1 sama 2 dan Y itu 1 sama 3. Prediksi awal itu 2. Jadi errornya itu adalah minus 1 sama 1. Pohon pertama dilatih buat nebak error ini. Lanjutnya, terus kita sampai hasilnya pas banget. Keren banget kan? Nah, di sini kita matematika lagi kita cuy. Tapi tenang, kita nggak bakal masuk ke dunia rumus yang sadis banget. Nah, intinya tuh gradient boosting tuh ngurangin kesalahan dikit demi dikit. Kayak lo bayar cicilan utang lah. Tiap model baru itu ngikutin arah gradient dari error. Jadi kayak kita jalan ke arah yang bikin error makin kecil. Makanya namanya gradient boosting cuy. Oke guys, sekarang kita masuk ke dapur codingnya. Disinilah si gradient boosting mulai unjuk gigi dalam bentuk kode Python. Jadi pastiin kopi lo udah siap karena kita bakal ngulik bareng perlahan tapi pasti. Pertama-tama kita panggil dulu pasukan library-nya. Di sini kita pakai scikit-learn, itu kayak toolbox utama. Kita ambil model gradient boosting regressor, terus buat evaluasi model kita pakai mean squared error. Ini semacam nilai rapot buat model kita. NumPy buat generate data random, Matplotlib buat ke gambar hasil akhir kita. So, lengkap banget ya bro. Nah, sekarang kita bikin dummy-nya. Pura-puranya ini data yang kita punya di dunia nyata. Nah, kalau dihitung manual, misal X-nya itu adalah 0,2, maka Y-nya 3 kali 0,2. Yang hasilnya adalah 0,6 ditambah noise. Misalnya, noise-nya itu 0,4, maka Y jadi 1,0. Simple tapi penting buat ngetes model kita bisa belajar dari sini atau enggak. Lanjut, kita split datanya. Ini kayak kita pisahin data buat latihan dan ujian. Jangan semua dikasih ke model. Kita bikin model gradient boostingnya. Kita bilang ke Python, gue mau 100 pohon, learning rate-nya 0,1 aja ya. Jangan terlalu agresif dan maksimum kedalaman pohonnya itu 3 tingkat aja. Pas model .fit itu artinya kita latih modelnya, tiap pohon bakal belajar dari kesalahan pohon sebelumnya. Jadi makin lama makin pintar dong. Kalau analogi manualnya, itu misal kita prediksi awal semuanya itu 2, lalu errornya misalnya minus 1 sama plus 1. Pohon pertama bakal nebak error, dan prediksinya adalah 2 ditambah hasil pohon 1. Lanjut ke pohon 2, begitu terus sampai dapat nilai yang maksimal. Ini kayak tim kerja yang tiap anggotanya datang untuk benerin kesalahan sebelumnya.
Nah, kalau model udah siap, sekarang kita cek hasil prediksinya di data testnya. Contoh manualnya, kalau Y asli 5 dan prediksi 4,5, maka error sama dengan 0,5, kuadratnya 0,25. Kalau rata-ratain semuanya, itu errornya kayak gitu. Nah, terakhir kita gambar hasilnya nih. Titik biru buat data asli dan titik merah buat prediksi dari model kita. Kalau mereka udah deket-deketan, berarti model kita sukses besar. Lanjut, kalau udah selesai, model gradient boosting siap dipakai. Nggak pakai ribet, cuma beberapa baris kode, udah powerful banget nih. Dan yang paling penting, sekarang lu bisa jelasin ini ke orang lain tanpa ngelirik Stack Overflow doang. Bagus kan? Oke bro, sekarang kita masuk ke babak bonusnya, yaitu varian dari gradient boosting. Ibaratnya nih ya, gradient boosting itu kayak franchise besar, dan dia punya beberapa spin-off yang super keren banget. Dan masing-masing punya gaya sendiri. Bayangin lo lagi nonton Marvel Cinematic Universe, ada Iron Man dan Doctor Strange, ada Spider-Man juga. Mereka semua pahlawan, tapi jurusnya beda-beda. Nah, gradient boosting juga kayak gitu cuy. Kita mulai dari si paling populer, yaitu XGBoost. Ini dia bintang utama di banyak kompetisi data science, terutama di Kaggle. Kenapa? Karena dia super cepat, bisa paralel, dan punya fitur buat ngehindarin overfitting. Jadi cocok banget buat lo yang pengen performa tanpa kompromi. Berikutnya, LikeGBM. Ini versi ringan dan gesit. Nggak makan banyak memori, tapi bisa ngebut ngerjain dataset yang isinya ratusan ribu baris. Hebatnya, dia tumbuh berdasarkan daun, bukan level. Jadi lebih fleksibel dan hemat. Cocok buat yang punya data gede banget, tapi laptop pas-pasan. Dan terakhir, itu CatBoost. Ini adalah yang paling ramah buat data kategorikal. Nggak perlu repot encode ini itu, dia bisa langsung paham. Selain itu, dia pakai strategi boosting yang beda, namanya ordered boosting. Biar nggak ngintip masa depan pas training. Jadi modenya lebih jujur nih. Jadi, mau lo butuh kecepatan, efisiensi, atau kemudahan handle dalam kategorikal. Tinggal pilih senjata lo, semuanya keren, tinggal sesuaiin sama misi lo sebagai data science. Gradient boosting vs random forest. Siapa sih yang menang? Gradient boosting itu ibarat nulis draft, baca ulang, revisi, dan ulangi. Kalau random forest tuh apa sih? Random forest tuh nulis banyak versi sekaligus, terus voting. Dua-duanya jago, tapi gaya mainnya yang beda. Kalau di dunia nyata, gradient boosting dipakai buat apa sih? Gradient boosting dipakai di Kaggle, Netflix, bank, rumah sakit, sampai prediksi konsumsi energi. Lo bakal ketemu dia di Auto Group, Santander, pokoknya sering banget deh. Terus, plus minusnya gradient boosting tuh gimana sih? Tapi tenang, asal lo atur hyperparameter dengan bijak, gradient boosting bisa jadi senjata pamungkas loh. Sekarang, gradient boosting juga makin dilirik di dunia kesehatan, energi, bahkan AI explainability. Lo bisa pakai buat prediksi diabetes sampai beban listrik kota. Gradient boosting itu combo akurasi tinggi plus fleksibilitas. Emang makan research lebih banyak, tapi hasilnya selevel champion. Dan sekarang, lo udah ngerti cara kerjanya, cara pakainya, plus versi-versinya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan semoga lo jadi booster master selanjutnya. Ciao!